Halo, perkenalkan saya Iva Hanifah Misbah dari Klinik Psikologi Melinda II Bandung. Kita udah masuk minggu ke-7 di rumah aja. Dan kita dipaksa menjalani pola hidup yang berbeda sekarang dan harus belajar hal-hal baru. Dan kita juga belum tahu sampai kapan masa pandemi ini akan berakhir. Nah, tentu ini akan mempengaruhi emosi kita. Kadang-kadang kita mencoba bersyukur dan bahagia, tak jarang juga kita diserang rasa bosan. Nah, kali ini saya mau ngajak membahas bincang-bincang serangan kecemasan dalam menghadapi masa pandemi corona, sekaligus nanti kita kasih tips bagaimana mengatasi kecemasan dengan teknik-teknik mindfulness yang sederhana sehingga teman-teman bisa lakukan sehari-hari dengan mudah di rumah. Yuk! Alur presentasinya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama kita belajar membedakan antara takut, cemas, dan panik. Yang kedua apa itu psikofisiologis atau psikosomatis. Yang ketiga kita belajar mendeteksi diri mengenai kecemasan. Yang keempat memahami cara kerja otak manusia. Yang kelima tips mindfulness yang sederhana yang bisa dilakukan kita sehari-hari untuk menghadapi pandemi corona. Nah, ini diawali dengan pertanyaan banyak orang gitu ya. Jadi wajar apa enggak sih? Aku tuh takut banget baca berita tentang virus corona. Sudah yang bilang cemas, takut ketularan gitu. Terus ada juga yang bilang panik gitu. Nah, sebelum menjawab wajar apa tidak, kita perlu membedakan ketiganya antara takut, cemas, dan panik. Takut atau yang disebut dengan fear dan kecemasan atau anxiety itu terlihat mirip padahal nggak sama. Jadi maksudnya keduanya bisa menghasilkan respon yang sama dengan penyebab yang berbeda. Perbedaan mendasar antara takut dan kecemasan adalah pada objek yang dianggap mengancam. Kalau takut, ancaman sifatnya real. Kalau kecemasan, ancamannya bisa hasil imajinasi kita. Contohnya misalnya saat kecil kita takut ke dokter gigi, pada saat kita mulutnya sedang menganga, kita takut banget sampai banjir keringat melihat alat suntik dan bor yang sedang dimasukkan ke dalam mulut. Jadi takut itu respon fisik dan emosi terhadap suatu ancaman yang dilihat nyata, jelas, dan terjadi secara langsung di depan mata. Jadi sifatnya present time gitu ya. Nah, kalau kecemasan itu merupakan rasa takutnya itu lebih menyebar. Misalnya sakit kepala, ya mules di perut kayak ada kupu-kupu gitu ya. Sebagai respon fisik dan emosi terhadap possibilities atau berbagai kemungkinan ancaman yang belum pasti terjadi, namun dibayangi pikiran bahwa hal yang gak diinginkan itu bisa terjadi. Nah, itu sebagai hasil dari pikiran kita dan perasaan gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya pakai contoh yang sama, misalnya gelap. Saya jalan sendirian malam-malam di tempat gelap gitu ya. Kemudian pada saat saya berjalan, saya kok mendengar ada suara kaki yang nginjak semak-semak dan saya lihat ada orang asing. Tanpa perlu pikir panjang, saya akan lari sekuat tenaga karena otak saya sudah mempersepsi ada bahaya. Nah, kalau kecemasan, di waktu yang berbeda saya jalan lagi di tempat gelap tersebut, itu nggak ada ancaman gitu ya. Bahkan saya melihat ada satu keluarga yang tersenyum pada saya gitu. Seharusnya saya merasa aman gitu, tapi saya tetap badannya itu udah pengen lari gitu ya. Nah, itu karena saya dibayangi ketakutan siapa tahu orang asing itu muncul lagi padahal faktanya nggak ada. Nah, contohnya dalam konteks virus corona ini, banyak dari kita takut setelah baca berita virus corona di WhatsApp grup. Nggak nyari aja, tiap hari ada aja yang share gitu ya. Kemudian fakta bahwa kita mesti diam di rumah, work from home sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi ada bayangan kesulitan misalnya mendapatkan bahan makanan gimana nih di bulan depan gitu. Padahal di kulkas tuh masih ada makanan gitu ya. Jadi dampak perilaku misalnya melakukan panik buying. Nah, untuk memperjelas perbedaan takut dan kecemasan, saya coba kasih gambar ini nih. Nah, ada yang tahu ini siapa? Nah, ini film hantu zaman dulu ya, legend banget ya si Susana ini. Saya sih takut banget waktu zaman SD lihat film ini gitu ya. Apalagi sampai keinget sampai sekarang adegan visualnya minta 1.000 sate ke tukang sate terus keluar dari punggungnya gitu ya. Berarti itu udah masuk banget ke pikiran bawah sadar saya. Nah, kemudian, nah saya coba ganti nih sekarang sama coklat. Nah, setelah ancaman nyata hilang depan mata,
ya, misalnya channelnya dimatiin, film juriknya udah nggak ada, alarm bahaya di tubuh kita bisa reda setelah kita berhasil nih nenangin diri dan kayak perlu sedikit waktu gitu ya untuk kembali tenang, gitu. Nah, kalau kecemasan ini kan berasal dari bahaya yang kita pikirin bakal terjadi lagi nih kita rasakan gitu ya. Maka si ketakutan itu masih terus kebawa, nggak bisa serta-merta hilang. Jadi tubuh kita masih tetap di mode on waspada, meskipun ancaman nyatanya nggak ada. Nah dampaknya kalau itu nggak kita tanganin, kecemasan itu bisa terus tumbuh ke bawah-bawah dan bisa berlanjut sampai ganggu pikiran dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah kalau panik itu rasanya kita kayak ditelan bahaya yang mendadak gitu ya. Nah, jadi si reaksi fisiologis tubuh kita tuh kayak mengalami efek kejutnya tuh sedemikian maksimum gitu ya. Sehingga benar-benar pikiran tuh kayak black out karena dia lumpuh, nggak bisa mikir apapun saat diserang. Misalnya saat dijamret gitu ya, saat ditodong, misalnya saat tabrakan beruntun, mobil kita mau ngerem malah ngegas gitu ya. Jadi reaksi yang muncul tuh biasanya nggak bisa lagi pikiran sadar, itu udah pikiran alam bawah sadar gitu ya, gugup pikiran dan tubuh tuh bisa freezing, ngebeku gitu ya saat kejadian. Nah, takut atau cemas ini tuh bisa menghasilkan respon yang mirip terhadap bahaya atau stresor. Stresor ini itu sumber stres melalui apa? Cara kerja tubuh kita yaitu fisiologis. Nah, biasanya yang banyak kerja itu sistem saraf simpatis. Itu biasanya terjadi saat kita dapat tekanan gitu ya. Dan juga kemudian yang kerja itu sistem endokrin untuk melepaskan hormon-hormon yang terkait sama stres, misalnya adrenalin, kortisol gitu ya dan sebagainya. Jadi perubahan sensasi fisiknya itu bisa sama gitu ya. Misalnya sakit kepala terus jadi pusing, jadi migrain gitu ya. Terus sulit fokus, otot jadi tegang, karena tegang tuh sulit tidur, terus akhirnya jadi kaku gitu ya di areal kepala, leher, rahang dan wajah gitu. Nah, contoh-contoh di bawah berikutnya ini hanya contoh aja gitu ya. Bisa jadi terjadinya gejalanya tunggal atau lebih dari satu gitu ya. Atau di luar contoh ini juga bisa saja terjadi gitu ya. Pokoknya apapun yang terkait dengan perubahan sensasi fisik gitu. Nah, di pikiran bawah sadar ini kalau udah stres itu biasanya mengeluarkan responnya 3, fight gitu ngelawan sumber stresnya, flight kabur nggak mau ngelawan, atau freeze gitu ya ngebeku panik kayak tadi gitu. Nah, sebetulnya cara kita ngeluarin respon stres itu sebaiknya memang kita mampu melakukan yang disebut coping stress. Jadi coping stress itu bahasa sederhananya itu gimana sih cara kita mengatasi stres gitu ya. Nah, misalnya ada orang yang kalau stres itu bikin kopi dulu gitu ya, atau dengar musik dulu gitu ya. Ada yang olahraga, meditasi gitu ya. Ya apapun sebetulnya kalau itu membuat tubuh nyaman, it's okay dan bisa menjadi efektif si stresnya terredusir. Tapi kalau nggak efektif gitu ya, si perubahan sensasi tubuhnya itu jadi terus mengganggu gitu. Nah itu bisa berujung kepada psikofisiologis atau psikosomatis.